Kita lanjutkan bersama Kak Noven. Bagian kelima. Bagian dari kasih. Ada banyak waktu untuk mengagumi Tuhan. Hikmat meneruskan. Dan ada banyak waktu untuk menghormati Dia dengan takut dan penghargaan. Seperti ada waktu untuk menanam, waktu untuk menuai, dan hikmat untuk mengetahui waktunya. Hikmat yang benar mengetahui waktu-waktu dan musim-musim Tuhan. Aku membawamu ke sini sebab ini adalah waktu menyembah Tuhan dalam kemuliaan kasih-Nya. Sekarang aku membawamu ke tempat lain sebab ini adalah waktu untuk menyembah Dia dengan takut akan penghakimannya. Sampai engkau mengerti keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apakah artinya kalau saya tetap tinggal di dalam penyembahan mulia, saya akan kehilanganmu? Tanya saya, tak percaya. Ya, aku akan dapat selalu mengunjungi kamu jika aku bisa. Tetapi kita akan jalan berseberangan. Memang sangat sulit untuk meninggalkan kemuliaan dan damai sejahtera seperti itu. Tetapi itu bukan sepenuhnya wahyu tentang Sang Raja. Dia adalah singa dari Yehuda dan anak domba. Untuk yang masih anak-anak rohaninya, dia adalah anak domba. Untuk yang sudah dewasa, dia adalah singa dari Yehuda. Untuk yang benar-benar sudah dewasa, dia adalah singa dari Yehuda dan anak domba. Engkau sudah mengerti hal ini dalam pikiranmu, dan aku sudah mendengar engkau pernah mengajarkannya. Tetapi sekarang engkau akan mengerti dalam hatimu, dan engkau akan mengalami kursi pengadilan Kristus. Kembali ke medan pertempuran. Sebelum meninggalkan gerbang taman, saya meminta pada Hikmat untuk duduk sebentar saja, memikirkan semua hal yang baru saya alami. Ya, kamu dapat melakukan hal ini, jawabnya. Tetapi aku mempunyai tempat yang lebih baik untukmu. Saya mengikuti Hikmat keluar dari pintu gerbang dan kami menuruni gunung. Saya terkejut, peperangan masih terus berlangsung, tetapi hampir tidak sehebat sewaktu kami naik. Masih ada banyak anak panah, penuduhan, dan fitnah berterbangan di tingkat bawah. Tetapi pasukan musuh yang masih tertinggal diserang Raja Wali Putih yang besar. Burung-burung perkasa itu dengan mudah menang. Kami tetap turun dan hampir sampai di dasar gunung. Hanya beberapa di atas tingkat keselamatan dan pengudusan adalah tingkat pengucapan syukur dan pujian. Saya dapat mengingat tingkat ini dengan baik karena disinilah serangan terbesar musuh yang saya alami saat saya berusaha mencapainya. Saat kami bisa mencapai tingkat ini, kami dapat dengan mudah mendaki gunung, dan jika salah satu anak panah mengenai baju zirah kami, maka akan cepat sembuh. Secepat musuh melihat kehadiran saya di tingkat ini, mereka tidak bisa melihat Hikmat. Secepat mungkin saya dihujani anak panah. Dengan mudah saya dapat mengalahkannya dengan perisai saya, dan mereka berhenti menembaki. Anak panah mereka hampir habis dan mereka tidak dapat membuangnya begitu saja. Prajurit-prajurit yang masih berperang dari tingkat ini melihat saya dengan keheranan dan membuat saya merasa tidak enak. Saat itu kemudian saya mengetahui kemuliaan Tuhan memancar dari baju zirah dan perisai saya. Saya mengatakan pada mereka untuk mendaki ke puncak gunung tanpa berhenti, dan mereka akan melihat Tuhan saat mereka setuju untuk pergi. Mereka dapat melihat Hikmat. Mereka langsung jatuh berlutut untuk memuliakan Dia, tetapi Dia menahan mereka.
dan menyuruhnya pergi. Kesetiaan. Saya dipenuhi dengan kasih untuk prajurit-prajurit ini. Banyak dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Baju zirah mereka berantakan dan dipenuhi darah. Tetapi mereka tidak berhenti. Kenyataannya mereka masih bersukacita dan memberanikan diri. Saya mengatakan pada mereka bahwa mereka lebih layak menerima penghormatan daripada saya, sebab mereka sudah menanggung beban berat dalam peperangan dan tetap ada. Mereka tampaknya tidak mempercayai saya, tetapi menghargai apa yang saya katakan. Saya merasa bahwa itu adalah benar. Setiap tingkat di gunung dipenuhi dengan burung pemakan bangkai yang datang dan pergi memuntahkan muntahan dan kotoran, sehingga sulit untuk kami berdiri. Sebagian tebing dipenuhi prajurit-prajurit dari denominasi yang berbeda atau pergerakan yang berbeda yang menekankan pada kebenaran setiap tingkat yang mereka pertahankan. Saya malu dengan sikap yang sudah saya perlihatkan kepada kelompok-kelompok ini. Saya menganggap mereka di luar jangkauan dan kembali ke perbuatan yang lama adalah yang terbaik. Tetapi di sini mereka berperang dengan setia melawan pembantaian musuh yang mengerikan. Perjuangan mereka pada posisi ini memungkinkan saya untuk tetap naik seperti yang sudah saya lakukan. Beberapa tingkat memang ditempatkan seperti ini sehingga kami bisa memandang bagian indah dari gunung atau dari medan peperangan. Tetapi beberapa tempat terpencil sehingga prajurit-prajurit yang berada di atasnya hanya dapat melihat posisi mereka sendiri dan tidak mengetahui medan peperangan di bawah. Mereka seringkali terluka dari penuduhan dan fitnah yang membuat mereka bertahan jika seseorang turun ke tingkat mereka dari tingkat yang lebih atas dan mendorong mereka untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika beberapa turun dari atas, kemudian Tuhan nyata, mereka mendengarkan dan bersukacita. Kemudian mereka mulai naik. Saat saya dilengkapi hal ini, Hikmat tidak berkata banyak, tetapi dia tampak tertarik dengan reaksi saya. Menemukan realitas. Menuju halaman 28. Masih di halaman 28. Saya melihat ada banyak prajurit yang turun dari atas ke setiap tingkat yang ada untuk membebaskan orang-orang yang sudah dibawa untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Saat mereka melakukan hal itu, setiap tingkat mulai memancarkan kemuliaan yang mereka bawa. Sesaat saja seluruh gunung itu mulai menyinarkan kemuliaan yang menyilaukan. Burung-burung pemakan bangkai dan setan-setan yang tertinggal. Menyilaukan burung-burung pemakan bangkai dan setan-setan yang tertinggal. Sinar kemuliaan Allah itu tuh menyilaukan burung-burung tadi ya, para pemangsa orang-orang benar tadi yang membuat susah orang-orang benar tadi ya. Saya mulai mengucap syukur dan memuji Tuhan dan sesaat kemudian saya rasakan hadiratnya. Sangat sulit untuk menjelaskan emosi dan kemuliaan yang melingkupi saya. Pengalaman ini menjadi begitu hebat sehingga saya berhenti. Hikmat berdiri di sebelah saya, meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata, "Engkau memasuki pintu gerbangnya dengan ucapan syukur dan pengadilannya dengan pujian." Tetapi itu sangat nyata. Saya merasa seperti pernah ke sana, seru saya. "Engkau memang pernah di sana," jawab Hikmat. "Itu belum terasa lebih nyata, tetapi engkau memilikinya. Sama seperti Tuhan mengatakan pada pencuri yang ada di salib, 'Hari ini engkau akan bersama denganku di Firdaus.' Engkau dapat memasuki Firdaus setiap saat." Tuhan, Firdausnya dan gunung ini semuanya tidak akan hilang daripadamu, karena Dia ada di dalammu.
Apa yang lebih dulu engkau alami sekarang menjadi nyata, sebab engkau sudah mendaki gunung itu. Alasan bahwa kamu dapat melihatku, sedangkan yang lain tidak bisa melihatku, adalah karena engkau sudah masuk ke tempat di mana aku berada. Inilah kenyataan yang diketahui nabi-nabi yang memberikan keberanian yang besar, sekalipun sendirian menghadapi sepasukan musuh. Jebakan maut. Masih di halaman 29. Saya melihat pembantaian di medan peperangan yang ada di bawah dan pasukan setan yang lambat laun kembali lagi di belakang saya. Ada lebih banyak perjuangan yang bersinar mulai menempati tempat-tempat di gunung. Pejuang yang bersinar mulai menempati tempat-tempat di gunung. Saya tahu bahwa sekarang ada cukup banyak pejuang untuk menyerang dan membinasakan pasukan-pasukan yang tertinggal. Belum, kata Hikmat. Lihatlah ke sana. Saya melihat ke arah yang ditunjukkan. Tetapi saya tidak bisa melihat karena sinar kemuliaan yang memancar dari baju zirah saya. Kemudian saya menangkap gerakan bayangan di lembah. Saya tidak bisa melihat dengan jelas karena sinar kemuliaan dari baju zirah saya membuat saya sulit melihat dalam kegelapan. Saya meminta Hikmat untuk memberikan sesuatu yang dapat menutupi baju zirah saya, sehingga saya dapat melihatnya. Kemudian dia memberikan sebuah jubah sederhana untuk menutupi baju zirah saya. Apa ini? Tanya saya, sedikit terhina karena kesederhanaannya. Kerendahan hati, jawab Hikmat. Engkau tidak akan pernah dapat melihat dengan baik tanpa ini. Dengan enggan saya memakainya, dan dengan cepat saya dapat melihat banyak hal yang sebelumnya tidak bisa saya lihat. Saya melihat ke lembah dan pergerakannya mengejutkan. Ada sebuah divisi pasukan musuh yang menunggu, siap penyergap setiap orang yang baru kembali dari gunung. Jadi yang dipakai baju zirah tadi itu mengeluarkan sinar kemuliaan Allah, tapi harus kita perlengkapi dengan jubah kerendahan hati yang mungkin kelihatannya tidak megah, tidak mewah, tapi itu agar kita bisa melihat dengan jelas, karena sinar kemuliaan yang terlalu menyilaukan membuat kita tidak bisa melihat kenyataannya kalau tidak menggunakan jubah kerendahan hati. Kanoven lanjutkan. Dengan enggan saya memakainya, dengan cepat saya dapat melihat banyak hal yang sebelumnya tidak bisa saya lihat. Saya melihat ke lembah, pergerakannya mengejutkan. Ada sebuah divisi pasukan musuh yang menunggu, siap menyergap setiap orang yang baru kembali dari gunung. Pasukan apa itu? Tanya saya. Dan bagaimana mereka dapat melarikan diri dari medan peperangan? Itu adalah kebanggaan. Hikmat menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah pasukan musuh yang terkuat setelah kamu mengalami kemuliaan. Mereka yang menolak untuk memakai jubah ini akan menderita luka parah dari serangan musuh. Saat saya melihat gunung kembali, saya melihat ada banyak pejuang dengan sinar kemuliaan lewat untuk menyerang pasukan musuh yang tersisa. Tidak satu pun dari mereka menggunakan jubah kerendahan hati, dan mereka tidak dapat melihat musuh yang siap menyerang mereka dari samping. Saya mulai berlari untuk menghentikan mereka, tetapi Hikmat menahan saya. Engkau tidak dapat menghentikan hal ini, katanya. Hanya para prajurit yang mengenakan jubah ini yang akan mengenali otoritasmu. Mari, ada sesuatu yang harus engkau lihat sebelum engkau dapat membantu memimpin peperangan yang akan datang. Kita akan memasuki dasar kemuliaan.
dari halaman 31. Tuhan Yesus memberkati.